Udah lah ya. Halo, hai, kangen banget, sama kangen juga. Emang terakhir kali aku showroom kapan sih? Bukannya baru ya? 2 minggu yang lalu gak sih? Atau minggu lalu bahkan? Halo semuanya. Hai, gimana kemarin geladanya? Seru gak? Ngapain aja? Pasti makan yang banyak ya? Halo, halo Lin, aku fans baru. Halo Kak Hanagaki. Widih, mantap, 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 mantap. Kok berisik ya? Oh, karena by the way guys, lihat deh, aku tadi dicakar sama bocah, kelihatan gak sih? Tuh, lihat, tuh merah-merah, tuh kayak gitu dicakar 2. Jadi kan tadi aku keluarin dia dari kamar, soalnya kayak kalau sore-sore aku kayak suka keluarin dia gitu biar malam-malamnya dia juga ikut tidur. Soalnya biasanya kalau malam-malam, kalau misalkan aku taruh dia di kamar kan dia kerjanya tidur terus kan. Jadi kalau malam-malam dia tuh gerasak gerusuk ya kan, terus juga gangguin orang tidur. Makanya aku kalau sore-sore aku biarinin dia main di luar gitu biar dia capek. Jadi kalau malam tidur kayak nggak gerasak gerusuk, dia ikut tidur kan. Terus habis itu tadi kan aku keluarin dia, kayak dia main di ruang tamu gitu kan. Terus kayak nggak tahu, mungkin dia lagi kenapa sih, bingung aku. Terus aku pegang dia kan, terus dia kayak, aku baru pegang badannya, terus dia tinggi gituin, tau gak sih? Masih kayak dia langsung kayak cakar aku. Terus kayak ya udah, akhirnya berbekas. Lihat 2, sakit banget tahu. Tadi aku nggak expect bakal berbekas kan. Terus waktu kayak berapa lama, kayak adalah kayak setengah jam, terus aku lihat ternyata berbekas. Terus berbekasnya panjang. Dia emang lagi panjang sih kukunya, soalnya dia udah lama nggak di salon, jadi belum digunting kukunya. Baiklah, begitu guys. Jadi kalau misalkan memang punya kucing, memang hati-hati bicara, bukan ya? Hati-hati ya kalau punya kucing, emang mereka suka grauk-grauk. Lin, ayo nonton Minion. Aku belum nonton tahu. Oh my god, aku pasti ketinggalan banyak banget ya. Pasti kalian udah pada nonton ya. Aku belum nonton. Aku belum nonton Minion. Seru gak sih? Seru ya, lucu sih Papoy. Dulu Minion yang terakhir sih yang kapan ya, berapa tahun yang lalu ya, itu aku nonton sih yang Minion terakhir tuh. Bahkan aku nontonnya sendiri tau. Waktu itu kayak saking penasaran, terus kayak yang lain semuanya udah pada nonton, ya udahlah aku nonton sendiri. Itu kayak pertama kalinya aku nonton bioskop sendiri. Kayaknya nggak pernah deh aku nonton bioskop sendiri. Biasanya sama teman-teman kan, rame-rame, atau enggak sama keluarga. Tapi ya udahlah ya, namanya juga orang kepo lah ya, penasaran, pengen lihat ada apa sih gitu kan. Iya. Aku lagi cari lagu. Kita mau pasang lagu apa guys? Ini aku. Iya. Lin, Kak Bagas izin telat, lagi mandi dulu. Siap-siap Kak Rudi. It's okay, nanti bilangin ya, aku lagi SR nih. Ci gak mau pelihara macan. Kamu jangan ngadi-ngadi ya. Pertama, memang tidak boleh ya untuk memelihara macan karena ilegal. Terus yang kedua, siapa mau pelihara macan, walaupun macan sebenarnya lucu. Aku suka liatin kayak kalau ada orang yang suka pelihara macan, maksudnya kayak melihara macan gitu. Macan sebenarnya lucu banget sih, soalnya dia kayak kucing versi gede. Tapi ya kalau namanya juga binatang ya kan, ya nggak tahu suatu hari dia tiba-tiba bisa berubah pikiran gitu. Nah, baru guys, jangan guys, macan adalah makhluk macan adalah hewan yang emang ditempatkan buat tinggal di hutan. Jadi kayak biarkan mereka bebas berkreasi di sana. Kita tidak boleh melarang-larang ya, karena kasihan juga sih sebenarnya kalau misalkan kayak di rumah biasa gitu ya, nggak ada yang, maksudnya yang kayak
nggak ada fasilitas yang bener-bener bisa bikin mereka bebas gitu kan, kayak kasihan gitu loh, mereka nggak bisa bebas melakukan apa yang mereka mau. Terus setelah aku baru tahu kan aku juga punya kucing, jadi aku tuh sering lihat kayak facts gitu tentang kucing, kayak apa sih. Terus ternyata kan kucing itu kan emang keluarga harimau kan. Terus dia itu tuh apa ya, kalau kucing itu tuh dia tuh emang suka berburu gitu loh, jadi kayak emang keluarganya tuh satu keluarga tuh semua itu suka emang insting pertama itu buat berburu gitu loh. Jadi kayak aku bayangin sih kalau misalnya kayak harimau gitu kan, apalagi harimau kan pasti suka banget berburu, kayak maksudnya kayak kucing yang kecil aja itu suka banget berburu, apalagi harimau yang gede gitu yang emang ditakdirkan untuk berburu gitu ya. Gimana caranya, kayak kasihan gitu loh, mereka emang harus kayak di hutan biar kayak mereka bisa melakukan sesuka mereka ya, gaseh. Belajar berkedok eser ini mah. Iya ya, emang kalau showroom sama saya tuh pasti ada aja pendidikan yang kalian dapatkan. Jadi iya bisa ya nonton showroom saya biar menambah wawasan kalian menjadi lebih luas. Dapet ini. Wih, halo Kak Shiva, makasih banyak Kak. Dapet aku sampai lupa ya ampun, dapet disko. Makasih Kak, diskonya mantap. Hai Lin, fans dari Malaysia nih. Halo Kak Maria Lini. Seru sekali. Mantap. Terima kasih. Hai, salam kenal. Bermanfaat dong. Iya dong, pastinya bermanfaat lah ya. Walaupun sebenarnya itu kayak lebih ke fun fact gak sih? Sebenarnya kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Cuma kayak ya biar kayak kasih tahu dikit-dikit lah ya. Dan kata mami aku, kamu kapan main ke rumah? Iya, kapan-kapan ya kak. Bisaan ya. Ini beneran gak sih dari maminya atau bohong ya? Halo Li, pertama kali nonton SR. Oh, halo Kak Ansu. Salam kenal. Halo. Welcome to my SR. Lin, nge-DJ Lin. Nge-DJ gimana nih maksudnya ya? Ini by the way aku pasang lagu, kedengeran gak sih? Ya tapi aku gak mau yang gede-gede banget, karena nanti kalau gede-gede banget kalian malah gak kedengeran akunya ngomong apa. Ya gak seh? By the way tadi aku nge-tweet kan, kayak ayo SR Besti jam 6. Terus tweetnya ke-delete. Maaf ya guys, kayak aku tuh entah kenapa kayak gampang, kayak kan lagi scroll kan, lagi scroll tweet, terus kayak suka ke delete gitu. Soalnya tuh tombol buat delete itu gampang banget, tinggal kayak swipe kanan tuh langsung ke delete gitu kan. Jadi tadi kayak lagi scroll terus ke delete. Jadi kayak kalau misalkan teman kalian ada yang menonton SR aku tapi kayak nggak tahu jam berapa, ya bisa tolong dinotifkan. Karena ke delete. Kenapa sih sering banget hari-hari ke delete guys? Begitulah ya. Dan kapan kita main Uno lagi? Wah, halo Kak Citra. Ini Kak Citra nih yang ada di table 5 waktu itu. Jadi waktu itu kan kita main Uno stack kan sesuai table kan. Terus kayak aku sama Kak Citra juga nih. Mantap. Nanti ya Kak, semoga next OFC event lagi kita bertemu lagi. Oke? Wih, dapat diskon lagi dari Kak John Sung Hye. Halo Kak John Sung Hye, see you di VC bulan ini Kak. Ini mantap. See you ya. See you di VC. Siapa yang ikut video call aku bulan ini? Angkat tangannya. Ya, saya tidak bisa melihat kalian angkat tangan, tapi baiklah. Kalian bisa bisa komen gitu. Aku nonton gitu. Dan aku pengen kenalan dong. Masa nggak boleh? Aku nggak gigit kok guys. Tenang. Mending ke delete apa ke cakar ya? Ya kalau bisa sih nggak dua-duanya ya, tolong. Aduh, capek deh. Ada aja ya emang.
VC gaya, ya masa nggak VC sih Kak Naila? Aku iniin ya, aku tandain kamu ya Kak Naila ya. VC dong, nanti ketemu aku bulan ini. Ya gak sih? Hari tanggal berapa sih? Oh, tanggal 12. Kayak lagunya agak ini ya. coba kita cari yang lain. Cilen suka klub sepak bola apa? Dulu tuh aku pernah sempet enggak sih, biasanya kayak kalau dulu tuh kayak satu keluarga. Entah kenapa keluarga aku suka nonton yang kayak emang acara-acara olahraga gitu deh. Terus dulu tuh kan zamannya Euro ya kan, Euro Cup, terus World Cup ya kan. Tuh aku tuh nontonin semua dulu. Ya maksudnya nontonin kayak di TV ya gitu loh. Tapi bisa bener-bener yang kayak bangun malam-malam tuh kayak pasang alarm buat nonton Euro Cup gitu loh. Soalnya kan beda jam sama kita. Makasih Kak Abdul. Maaf Kak Abdul _ maaf gagal VC bulan ini. Kok begitu? Kenapa? Sedih. Tapi nggak apa-apa. Makasih banyak Kak Abdul untuk diskonnya. Nanti kita bertemu lagi kalau gitu. Kalau nggak bisa bulan ini berarti bulan depan harus ketemu ya guys. Ya kan, keluarga kamu juga gitu. Iya tahu, soalnya kayak nggak tahu ya. Soalnya entah kenapa tuh sebenarnya walaupun nggak gitu ngerti, nonton olahraga tuh seru banget. Kayak nonton pertandingan tuh seru gitu loh. Kayak aduh apa nih gitu. Walaupun sebenarnya sepak bola agak lama sih nunggunya. Kan aku kan paling suka badminton kan, nonton badminton. Jadi tuh kalau nonton badminton lebih gampang gitu. Maksudnya kayak lebih cepet. Soalnya kan ya bolanya lebih cepet lah. Kalau misalkan sepak bola kan bisa lama banget gitu nunggunya. Tapi nggak apa-apa sih, tetap seru. Apalagi kalau misalkan nontonnya kayak rame-rame gitu, kayak waktu udah mau gol-gol itu kayak seru banget. Aku tuh suka yang kayak ini sih kayak atmosfer gitu kalau nonton pertandingan tuh yang kayak serunya itu loh, yang kayak teriak-teriaknya atau apa itu kayak kayak seru aja gitu. Kalian ngerti gak sih? Ya harus mengerti lah ya begitu. Cilin lebih suka ice bear, grizzly, atau panda? Aku suka ice bear. Sebenarnya kalau dulu tuh aku sukanya panda. Cuman karena aku waktu itu lagi nonton TikTok kan. Terus habis itu kayak ada muncul tentang cerita ice bear zaman dulu gitu. Terus sedih banget cerita ice bear. Kalian tahu gak sih cerita awal ice bear? Itu sedih banget. Jadi dia kayak masuk ke dalam. Oke, aku ceritain ya gimana maksudnya kayak ice bear tuh kenapa aku bisa suka sama dia walaupun awalnya aku suka sama panda. Cuman karena cerita dia kayak sedih, terus kayak ya kayak sedih lah pokoknya gitu. Jadi aku suka sama dia. Jadi tuh awalnya dia kayak masuk ke ruang, kan ice bear kan berarti tinggalnya kayak di daerah dingin doang ya kan. Dia kan beruang putih, dia polar bear ya kan. Terus habis itu dia tuh masuk ke rumah apa ya, kayak ke rumah ke rumah orang gitulah, pokoknya ke rumah semacam pemburu atau apalah, pokoknya yang emang tinggal di Alaska gitu loh, kayak rumah seseorang. Nah terus habis itu udah kan dia masuk, waktu dia masuk nggak ada orang ya kan di rumahnya. Terus ya udah tuh dia ngeliat kayak dia kayak ngeliat dalamnya tuh kayak ada apa aja sih di dalam rumah ini. Terus habis itu dia lagi apa namanya, orang itu lagi masak. Tau gak sih kalau zaman dulu tuh, atau enggak di tempat kutub, aku nggak tahu ya, kayak kalau misalkan masak itu tuh di tempat yang kuali gede banget gitu loh. Terus bawahnya itu kayak kayu bakar ya gak sih, yang kayak api, yang kayu bakar itu pokoknya gede banget, yang kayak semacam apa sih yang kayak kalau kalian suka nonton kartun yang biasanya witch apa penyihir tuh kayak kalau bikin ramuannya di dalam situ. Nah kayak gitu kan. Nah terus habis itu
ya udah tuh dia kayak ngeliat ini ada makan apa nih kayaknya enak gitu kan. Terus waktu dia lagi kayak mau ngeliat mau makan, tiba-tiba orang yang punya rumah datang, kucuk datang, terus dia langsung kabur. Dia kabur abis itu dia ngumpet di bawah kasur ya kan. Abis dia ya tungku namanya, thank you ya, benar tungku gitu ya, tungku tempat taruh makanan, tempat pasang makanan. Abis itu dia ngumpet di bawah kasur. Tiba-tiba orangnya datang gitu kan. Terus kayak orangnya mungkin tahu gitu, kok ini kayaknya ada yang berubah, kayaknya ini ada orang atau penyusup datang gitu kan. Terus dicari-cari, ketemu akhirnya dia ketemu sama si Ice Bear ini. Terus kayak bapak-bapak itu kayak dia tinggal sendiri kan ternyata. Terus dia tuh pokoknya kayak kalau udah ketemu, terus kayak bapak-bapaknya ternyata tuh kayak baik gitu. Dia kayak maksudnya kayak menganggap Ice Bear tuh kayak sebagai anaknya, kayak gitulah pokoknya ceritanya guys. Pokoknya kayak dia menganggap Ice Bear sebagai anaknya. Jadi tuh kayak diajarin itu. Jadi awalnya tuh Ice Bear nggak bisa apa-apa. Terus kayak kan mungkin namanya juga dia tinggal sendiri gitu ya, kakek-kakeknya tuh kakek-kakek sih udah tua banget. Padahal makasih, oh my god, aku dapet diskon dari Kak Gogor Panju, makasih Kak. Oke, let's go, kita lanjut ceritanya. Nah, habis itu kayak diajarin tuh semuanya, kayak gimana sih cara berburu, terus gimana sih cara pegang senapan gitu lah pokoknya. Nah, terus habis itu udah. Nah, pokoknya suatu hari tiba-tiba ada kayak pemburu datang, kayak pemburu banyak gitu, kayak segerombolan. Nah, mereka itu tuh mau berburuin si Ice Bear, kayak mau ditembak Ice Bear kan. Nah, terus kayak si pemburu maksudnya kayak si kakek-kakeknya kayak nggak mau lah gitu kan. Jadi dia tuh kayak ngelindungin si Ice Bear gitu. Nah, terus habis itu ngelindungin Ice Bear, pokoknya ada di satu dimana kayak mereka kan lari-lari kan, kayak kejar-kejaran, kucuk. Nah, terus habis itu terakhir itu mereka kayak skakmat tuh gak sih. Jadi tuh ini misalkan ini pemburu kayak pemburu yang pengen bunuh si Ice Bear, pengen nangkep si Ice Bear. Terus ini tuh yang si Ice Bear sama kakeknya ya kan. Nah, di sebelahnya itu udah nggak ada apa-apa lagi, kayak udah nggak bisa tempat buat kabur lagi, karena di sini tuh kayak sungai yang kalian tahu gak sih yang sungai es itu loh. Jadi kayak sebenarnya semuanya es, tapi kalau kalian injekin kayak dalamnya itu laut gitu loh. Laut tuh sungai, laut ya, begitulah ceritanya guys. Makanya laut atau sungai lah, kayak gitu ya kan. Terus habis itu ya udah akhirnya kayak si kakek-kakeknya kayak ngambil bongkahan es gitu, terus dia taruh Ice Bear di situ. Terus dia kayak Ice Bear itu kayak ditaruh di atas bongkahan es, terus kayak kayak dipindahin gitu, biar kayak ya udah, biar dia kayak kan kalau misalkan di laut kan di atas, kalau kalian di atas es itu kan mengapung kan, tapi mengapungnya nggak tahu kemana. Ya udah deh, maksudnya dia kayak apa ya, jadi bingung ceritanya gimana sih, ceritanya bingung sendiri. Kayak dipecahin, didorong, ya ampun, oh my god, aku sampai lupa ceritanya gimana. Ya pokoknya dia ngambang gitu kan di atas esannya gitu. Intinya tuh biar dia kayak selamat gitu loh. Terus kayak ya udah, kayak dibiarinin biar dia kayak pergi. Terus tapi dia kan jadi sedih karena dia misah sama kakeknya, padahal dia udah nganggep mungkin kakek sebagai papanya atau gimana gitu. Jadi ceritanya kayak gitu guys, sedih banget, oh my god. Terus sejak saat itu kayak oh my god, ternyata masa lalu dia sedih banget. Jadi aku suka sama dia, aku memutuskan untuk aku paling suka sama Ice Bear. Iya, sekian dan terima kasih, itu cerita dari BTS kenapa aku suka sama Ice Bear gitu ya. Itu cerita dari masa lalu Ice Bear juga guys, kalau ada yang penasaran ya kan. Iya, itu cerita Ice Bear waktu kecil guys. Dapat diskon dari Kak Ernandi, makasih banyak Kak. Aku tuh suka bingung tau, kayak apa ya, kayak suka bingung kalau ceritanya, kalau misalkan nggak yang bener-bener kayak aku tuh ngerti kayak di dalam otak, kayak oh ya cerita itu kayak gini, tapi kayak waktu jelasin tuh kayak agak susah. Kalian juga kayak gitu gak sih? Ini kayak termasuk kayak kalau presentasi di kelas ya, sebenarnya tuh ngerti, tapi kayak kalau waktu jelasin ke orang tuh kayak kok agak susah gitu ya. Kayak bingung mau jelasinnya dari mana.
Makasih dapat diskon lagi dari Kak Isdi. Kak Isdi mukbang ayam tiren. Enggak mau ya Kak. Enggak dulu ya mukbang ayam tirennya. Tapi makasih banyak Kak Isdi buat diskonnya. Gak apa-apa Ci, kita paham kok. Iya ketahuan dia udah pernah nonton yang masa lalu Iceberg. Terus kalau masa lalu Grizzly sama Wanda gimana ya? Aku belum pernah nonton sih masa lalu Grizzly sama Panda. Apa aku harus nonton? Oke, coba kita cari. Panda. Dapat ini lagi. Dapat dari Kak Shiva. Dapat diskon lagi, wede. Ini juragan diskon nih ya Kak Shiva ya. Makasih Kak. Ini Panda We Bear Bear. Coba press in the past gitu ya. Coba kita lihat. Kayak aku jadi penasaran dia dulu tuh gimana sih origin story-nya ya. Tapi pasti biasanya sedih-sedih gak sih? Makanya mereka bisa kayak bergabung. Karena kayak ceritanya tuh sedih-sedih, kayak pasti mereka kayak kepisah-pisah gitu semuanya sama ownernya atau apa gitu kan. Kalau kita nonton guys, nanti aku nonton terus aku ceritain ke kalian. Dapat diskon dari Kak Aan Anugrah. Makasih Kak Aan. Halo Kak Aan. By the way, kayak kemarin nggak ada ya Kak Aan ya. Waktu showroom terakhir ya guys sih. Makasih Kak. Glisi yang ditemuin di atas pohon tuh kayaknya. Oh iya. Oke, jangan spoiler ya. Aku sekarang mau nontonnya Panda dulu. Iya. Iya lucu banget. Gemes. Ya ceritanya lagi kayak di mana nih? Di Cina gak sih? Kan Panda dari Cina. Aku ceritain kalian ya guys. Jadi ini Pandanya lagi makan bambu awalnya. Ini Pandanya masih kecil banget. Gemes. Oh my god, maaf ya Bojek, dia sampai bangun. Bojek di sebelah aku, terus gara-gara tadi aku teriak dia pakai, terus dia tidur lagi sih. Oh my god. Oh, jadi ternyata Pandanya itu kayak di hutan, dia lagi makan bambu. Tapi tuh ada kamera CCTV gitu yang ngeliatin dia. Jangan-jangan nih kayak di kebun binatang gak sih? Oh iya, dia kayak di kebun binatang gak sih? Ini bukan benar-benar di hutan gitu loh. Terus dia kayak dikasih dia dikirimin boneka panda gitu. Oh itu di kebun binatang. Makasih loh Kak Yusuf udah kasih tahu. Tadi aku pikir nih kayak di hutan beneran, tapi di kebun binatang. Lucu banget. Dia kayak mungkin kan selama ini dia sendiri kan si panda ini, terus tiba-tiba dia kayak dikasih boneka panda gitu, jadi dia nganggap kayak oh ini mungkin temennya, terus kayak apa-apa dia main bareng sama si bonekanya ini gitu. Lucu banget. Pasti dia kesepian kan dia sendiri, kasihan. I wish we could go play in the magic box. You have a plan? Well, I don't know. That sounds dangerous. Okay, magic box, here we come. Jadi dia kayak pengen kabur gitu. Jadi kalau misalkan dia kan ditaruh di kebun binatang, terus tuh ada yang kayak semacam di atas tuh kayak semacam box gitu loh. Nah boxnya itu tuh tempat yang buat kasih dia makanan, kasih apa, kayak dilemparnya tuh di situ. Dapat diskon lagi dari Kak Maria Leni, widih dari Malaysia. Makasih banyak Kak, thank you. Oke lanjut. Jadi ceritanya dia kan ada box gitu kan yang biasa kayak dilempar makanan, dilempar boneka kayak tadi juga kayak dari box itu. Nah terus habis itu dia pikir selama ini tuh namanya magic box. Nah terus kemarin jadi kemarin malam dia waktu pas lagi sebelum tidur dia ngeliat ada bintang jatuh. Terus dia kayak make a wish, dia bilang pokoknya make a wish semoga aku sama bonekanya bisa main di magic box itu gitu. Lanjut.
Terus sekarang dia lagi berusaha buat kabur. Jadi waktu magic boxnya dia lagi dilemparin bambu dari boxnya itu, dia langsung ada tangga, entah kenapa nggak tahu juga tangganya berasal dari mana ya. By the way, any busway ya, tangga pokoknya ada aja itu. Terus kayak ada tangga bambu, dia kayak taruh di bawah yang magic box itu biar dia kayak bisa masuk ke dalam magic box ya. Iya. Dia berhasil kabur, guys. Oh my god, dia kecil banget, lucu Thanks for banget. catching me, Tiff. Oh. Dia ketemu sama orang. Dia pura-pura jadi boneka. No! 我的天啊！他的 one is missing！ 维多，什么？ Oh, dia ketahuan. 小心，我是你的朋友。 Ketahuan kalau dia kabur sama orang-orangnya. Terus dia lagi kabur, guys. Dia lagi kabur dari orang-orangnya yang mau nangkep dia. This way. Dia ketemu kayak semacam tempat buat kabur gitu, kayak jendelanya kebuka gitu. Steady. Uh-huh. Steady. Tapi dia kependekan. Yeah. Saya sebagai kaum kecil yang pendek bisa mengerti ya perasaannya dia. Dia kependekan buat naik ke jendela ya, jadi What are kayak you dia talking susah about? gitu. I can't leave you behind. 检查其他的房间，他不可能有跑得很远。 Jadi dia pakai bonekanya itu buat kayak semacam jadi tangga biar dia bisa naik ke jendelanya itu, biar dia bisa kabur dari situ kan. It's okay. Terus dia ajak bonekanya. Terus dia ajak bonekanya buat kayak ya udah ayo bareng, ini aku udah bisa kabur gitu kan. Tapi namanya boneka kan gak gerak ya, mungkin dia mikir kayak itu temennya dia gitu loh. Terus kayak dia ngajak sama boneka kayak ayo sini, ayo kita kabur bareng-bareng. Tapi boneka diam aja, ya iyalah ya diam aja gitu. Terus ya udah tiba-tiba kayak orang yang pengen nangkep dia kayak dateng gitu kan. Jadi dia langsung kabur, dia ninggalin bonekanya. Ceritanya gitu guys, oh my god. Tapi gak sesedih Ice Bear sih. Udah selesai, cuma 4 menit. Sedih sih, karena dia pasti kayak ngerasa kayak oh my god, nih temen gue satu-satunya, gue mau ajak pergi tapi kayak gak bisa. Ya kan itu boneka ya guys. Tapi untungnya dia ketemu sama Ice Bear dan Grizzly yang bisa diajak ngobrol. Ya sedih sih, cuman gak sesedih Ice Bear gak sih? Kalau Ice Bear kayak bener-bener sedih banget guys, oh my god. Oke, coba kita lihat yang Grizzly. Ini dia yang Grizzly. Kok yang Grizzly cuman oh my god, jadi tuh ternyata yang paling lama origin story-nya itu tuh emang Ice Bear. Jadi kalau misalkan yang Panda origin story-nya waktu dia masa lalunya itu tuh cuma 4 menit. Kalau Grizzly bahkan cuma 1 menit. Yang Ice Bear tuh 6 menit paling lama. Jadi itu kan emang dia paling sedih berarti. Oh my god, aku akan menonton. Aku akan menonton yang Grizzly sekarang. Coba kita lihat masa lalu dia kayak gimana sih. Lucu banget. Lagi hujan, terus kayak ada pemadam kebakaran gitu. They've secured the area and fire rescue's on the scene. Oh, jadi si Grizzly-nya ini dia ada di atas pohon gitu. Dia nangis-nangis waktu masih bayi, kecucu banget. Lucu banget, gemes banget. Sumpah gemes banget, aku gak bisa lihat yang kayak gini-gini, sumpah itu lucu. Grab on. You're safe now. Oh, dia kayak diselamatin gitu sama pemadam kebakaran. Jadi dia kayak Yeah, I'm not sure how this little fella got mungkin nih up kayak there. abis He's holding my kebakaran arm so hutan atau tight. gimana nggak tahu ya. Terus kayak lagi Hope he doesn't hujan-hujan, get too attached. terus dia ada di atas pohon nangkring. Hah? What's more, if you Udah gitu dong. Selesai guys. Gitu doang. Oh my god. Apalagi aku udah siap buat melihat kelanjutannya bagaimana, tapi udah selesai. Wow.
Oke guys, ini selesai aja ceritanya. Kalau si Grizzly itu originnya dia cuma diketemuin di atas pohon. Ya bener, dia lagi nangkring, dia di atas pohon terus kayak diselamatin sama pemadam kebakaran. Udah selesai. Wow, saya expect lebih sih, tapi ya tidak apa-apa. Lucu, menggemaskan. Tuh, kalau Ice Bear tuh sedih banget. Ice Bear tuh soalnya bener-bener, kenapa sedih? Karena dia tuh udah bener-bener sangat deket sama kakeknya. Terus tiba-tiba dia harus berpisah. Itu sedih banget. Oh my god. Karena kayak baik juga, karena kakeknya tuh juga kayak merelakan dia pergi biar dia selamat. Ngerti gak sih? Ya begitulah. Itu tuh lanjutannya Ci. Emang iya? Karena rame lanjut part 2. Wih, dapat diskon lagi dari Kak Shiva. Makasih, Kak. Mantap. Dapat diskon terus dari Kak Shiva ya. Makasih loh. Nih aku udah nonton ya, jangan dimarahin. Oh, Kak Linear Official, widih, mantap. Sekarang udah punya ininya nih, accountnya nih, widih, mantap. Fanbase gue memang the best ya. Wih, keren. Wih, dapat diskon lagi dari Kak Abel, makasih Kak, mantap. Iya, dapat diskon terus nge-DJ kali ya. Wih, keren banget. Aku mau lihat yang Linear Official. Oh, mau hilang. Mana sih? Oh, keren banget. Aku baru lihat, baru bikinnya account-nya ya. Keren loh, mantap. Jedak-jeduk. Janji nggak jedak-jeduk. Oke, apa lagi ya? Kita nonton apa lagi? We Beber seru sih, tapi dulu tuh aku paling suka dari semua kartun yang kayak bener-bener gak bosen sampai sekarang tuh Mr. Bean. We Beber juga lumayan sering sih aku nonton. We Beber, Mr. Bean, terus Peppa Pig juga seru. BoJack the Horseman, kalian tahu gak sih? Itu kayak ada TV series gitu. Makanya kenapa aku namain kucing aku juga BoJack, karena sebenarnya dari itu series gitu. Kayak lucu aja gitu, kayak kucing nggak pernah dinamanya nama kucing kamu apa? Biasanya nama kucing kayak Puss atau kayak Mickey kayak gitu sih. Biasanya kayak nama binatang peliharaan gitu kan. Nih namanya apa? BoJack. Ya kan, kayak jarang gitu loh. Minion seru, emang iya. Kalian aja buat aku penasaran ya. Tapi aku udah tahu spoiler, enggak, bukan spoiler sih ini. Cuma kayak Minionnya waktu itu ada yang ngomong bahasa Indonesia kan, nasi goreng asam manis atau apa sih? Nasi goreng dan teh manis atau apa sih? Aku lupa, pokoknya dia ada ngomong bahasa Indonesia kan. Kucing tetanggaku namanya Jarwo. Boleh. Itu jarang loh namanya. Nama kucing aku monyet sama ikan. Lalu dia bingung dong kalau gitu. Terus saya apa? Apakah saya monyet, saya ikan, atau saya kucing gitu gak sih? BoJack cakar aku lagi di kaki. Aku sakit. Ya, kenapa sih? Enggak sih, dia sebenarnya dia lagi ini kan, dia lagi tidur. Terus dia kayak pengen rentangin kukunya gitu, kayak gitu. Terus kayak pas kukunya di depan kaki aku, jadi kena. Ini emang harus harus digunting kukunya bener-bener tajam banget loh guys, kayak bener-bener setajam itu. Kucing tuh emang kayak berapa bulan sekali, kalau misalkan kucing rumahan ya emang harus dipotong. Soalnya tuh nih, lihat nih, pas tersangka utama. Iya, kenapa? Abis cakar saya ya kamu ya, tidak boleh. Dia kayak mukanya stres banget sumpah. Apa? Kamu mau bacain komen? Coba bacain komen, bisa gak? Bacain komen dong. Jangan ngelamun nih, kalau ngelamun di kelas dikasih hukuman tahu. Coba tuh baca tuh apa? Baca komennya. Di dalam hati dia kayak, ini gue lagi tidur diganggu terus ya, mau dicakar lagi gitu. Biarkan dia tidur guys, it's okay. Nyaman ya BoJack? Iya nyaman, tapi dia kayak ya
Dia kayak gitu kerjanya tidur terus tau. Kalian tahu gak sih kucing itu berapa jam? Iya dia tuh kayak waktu buat, kan kita ada 24 jam dalam sehari kan. Waktu dia buat tidur itu waktu dia buat kayak dia beraktivitas tuh kayaknya cuma 8 jam. Jadi sisa itu emang harusnya dia tidur. Kayak dia bener-bener sesuka itu buat tidur. Kayak emang kucing tuh emang kerjanya tidur terus, tidur makan. Jadi kayak emang paling enak jadi kucing sih. Bocek gak boleh nakal ya sama sayangnya aku. Betul. Waduh, bisaan ya Kak Naila ya. Lin dipanggil mama. Iya kedengeran ya. Iya tadi Bocek kayak disuruh keluar deh. Aduh. Katanya Bojek save me. Iya coba kalau dia bisa ngomong pasti dia sudah menjerit-jerit ya guys. Iyo. Coba kita cari lagu lagi. Ada lagu apa sih? Ingin melihara kucing tapi nggak boleh sama mama. Oh iya sih, tapi kalau emang jarak, maksudnya kayak kalau orang tua pasti lebih milih buat nggak ada hewan peliharaan di rumah dibanding ada gitu. Soalnya emang jujur hewan peliharaan itu emang lebih ribet aja gitu loh, karena kayak kita kan harus ngurusin kayak dia kalau misalkan dia pipis, dia buang air besar gitu kan, terus kayak nanti harus dimandiin berapa minggu sekali gitu. Emang lebih ribet aja dibanding nggak ada. Cuman kayak ya kalau ada binatang tuh kayak lebih seru aja gitu rumahnya, kayak lebih alive gitu, kayak lebih hidup gitu. Aku stres ngurusin 6 kucing, Ci. Ya ampun, baik banget kucingnya, ada 6. Wow, GWS ya, aku satunya udah pusing soalnya. Beneran deh, sumpah. Jangan lupa VC tanggal 25 sesi 1 sama 2. Iya, jangan lupa ditunggu ya, tanggal 25 Juli. Video call sama aku. Iya, mantap. Lin, aku pelihara hamster aja gitu ya. Hamster sebenarnya lucu sih, cuman hamster itu dia cepat mati. Jadi kayak bukan kasihan sih, kayak iya pasti kasihan ke kakaknya aja gak sih, kayak lagi sayangnya terus kayak ditinggalin. Wede, asik ya gak sih? Saya kayak biasanya lebih gampang mati kan hamster soalnya. Ini lagunya ini banget, kayak lagu yoga. Kenapa sih? Coba. Orang jelas-jelas aku itu Bojek. Emang iya? Apa iya kata Tara? Apa iya? Aku mau jadi aku mau jadi peliharaan Cilin. Widih, jangan dong. Sudah banyak soalnya ya Kak di rumah. Pendapat Cici tentang aljabar matematika ya cukup sulit. Cukup sulit sih, kayak waktu awal belajar kayak agak bingung, tapi kayak setelah mengerti konsepnya jadi ngerti. Jadi intinya tuh kayak matematika itu kalian harus ngerti konsepnya aja gitu loh, kayak dia tuh emang gimana gitu konsepnya. Kalau misalkan emang awalnya udah nggak ngerti konsepnya pasti bakal susah deh. Kalau misalkan udah ngerti konsepnya bakal gampang gitu.
Tapi ya saya juga nggak gitu jago matematika ya, jadi kayak nggak bisa kasih saran gimana karena dulu juga agak sulit gitu matematika menurut saya, kayak lebih gampang yang hafal-hafalan. Oh cukup sulit ya, bukan sulit banget. Iya makasih loh sudah menyuarakan suara banyak orang. Sulit banget ya. Emang matematika sekarang makin sulit apa? Dulu sih padahal beberapa tahunnya lalu iya sih sulit sih, susah. Mungkin kalau udah mulai aku tuh paling bingung itu kalau ada akar-akarannya gak sih, kayak akar-akaran tapi tuh yang akar di dalam akar, kalian tau gak sih? Wah itu udah pusing banget, bingung banget. Iya, kalau paham pasti mudah, masalahnya buat pahamnya itu aja udah sulit, Kak. Gitu gak sih? Ya ampun. Tim bahasa Inggris, sama-sama. Saya juga. Mendingan saya bahasa Inggris, mendingan saya belajar bahasa Inggris 3 jam dibanding belajar matematika 1 jam. Ya gak sih? Aduh. Pelajaran olahraga lah terbaik, iya bener. Karena kalau pelajaran olahraga biasanya pelajaran gabut, ya gak sih? Karena biasa cowok-cowok doang yang main. Cewek-ceweknya cuman diam ngeliatin, minum air atau teh. Atau nggak beli di kantin dulu, minum, ambil makan, ngeliatin yang pada main. Tah itu main basket, tah itu main futsal ya kan. Kita mah kerjanya cuma liatin doang gitu kan. Nggak ada niat-niatan buat apa nama, iya sini ikut main juga, nggak ada gitu ya kalau ceweknya gak sih. Kalau dulu tuh kayak gitu tahu. Kalian gitu juga gak sih kalau di sekolah? Ya menggabut banget, jadi emang paling enak itu paling seru dari pelajaran olahraga. Karena kan pelajaran olahraga tuh biasa lama ya. Kalau di sekolahku sih dulu pelajaran olahraga itu kayak 2 jam 2 jam lebih. Oh jadi 2 jam sebelum istirahat. Jadi kayak kalau istirahatnya seingat aku sih setengah jam. Jadi kayak 2 jam setengah. Itu sebenarnya sama dengan gabut gitu loh, jadi kayak enak. Jadi kayak istirahatnya kalau biasanya lain kayak hari-hari lain itu istirahatnya kayak kekurangan, nah ini istirahatnya malah banyak banget 2 jam setengah karena sama dengan tidak ada pelajaran. Kalau pas lagi olahraga, ya gak sih? Yang cowok bola, yang cewek volley, iya itu juga ada. Cuman biasanya cewek itu kalau volley itu kalau misalkan emang lagi ambil nilai gitu. Kalau misalkan kayak disuruh milih emang cuman buat main-main doang, kayak iya kalian boleh mau main apa aja hari ini, kayak mereka mendingan diam aja gak sih, makan aja gak sih, kayak kantin aja gak sih, ngobrol. Aduh ya gak sih, ya ampun. Tapi nggak ya sekarang. Kalau sekarang mungkin udah banyak ya yang kan kalian nih rajin-rajin semua gitu ya. Iya, kadang-kadang nongkrong doang di lapangan. Kalau di sekolahku yang cowok futsal, ceweknya bebas. Iya benar, itu juga kayak di sekolahku juga gitu sih dulu. Nggak sih, sebenarnya kayak lebih ke terserah kalian mau ngapain aja gitu. Maksudnya yang penting kalian olahraga. Tapi kayak biasanya mereka nggak mau gitu, ngerti gak sih? Dapat diskon lagi dari Kagu. Oh, dari Gutai Pun. Makasih Kak. Oh ini sekarang ganti lagi jadi Gutenach Pun. Wede. Bahasa apa nih? Bahasa Prancis gak sih atau Spanyol? Wede, mantap. Paling males kalau roll depan. Pojok roll depan tuh, oh iya itu. Tapi biasanya kalau misalkan ujian praktek gak sih yang disuruh roll depan, roll belakang, sikap lilin, ya gak sih? Aduh. Terus tuh yang paling sebenarnya kalau masalah olahraganya itu kayak ya biasa aja gitu. Maksudnya kayak nggak yang susah-susah banget. Cuman yang bikin kayak groginya itu adalah kayak kalau misalkan ujian praktek gitu yang kayak disuruh roll depan, roll belakang, sikap lilin, itu tuh diliatin sama satu kelas ya gak sih? Bahkan bisa sampai kayak satu angkatan gitu diliatinnya. Kayak satu orang kayak diliatin semuanya gitu loh. Kayak bergiliran. Itu sih yang bikin kayak
kenapa harus diliatin gitu ya gak sih? Kalau dulu ya biar garwal depan alasannya nggak bawa baju OR. Oh iya bener, kalau OR kan harus ganti baju ya. Tapi biasanya kalau misalkan nggak bawa baju OR, oh iya sih kalau nggak bawa baju OR nggak boleh olahraga sih ya, bener-bener. Betul, pintar sekali. Tapi biasanya kayak suka dimarahin gitu. Jadi kalau dulu sih, kalau kelas aku misalkan ada yang nggak bawa baju OR gitu, biasanya pinjem ke kelas sebelah ya. Misalkan kelas lain ada yang hari itu juga lagi olahraga juga, biasanya pinjem gitu, pinjem baju. Karena kalau cewek kan sebenarnya pakai aja, tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain, jadi kayak nggak keringetan juga. Jadi sebenarnya nggak ini juga apa namanya nggak enak, kecuali kan kalau misalkan olahraga nih terus kan basah kayak bekas keringat terus kasih ke orang lain kan nggak enak gitu ya. Kalau ini kan cuma pakai doang gitu, yang penting nggak dimarahin ya. Tapi tidak boleh seperti itu ya guys, kalian harus inget gitu kalau disuruh bawa apa bawa gitu ya, kayak dipasang di notes. Aku jarang sih, maksudnya jarang lupa kayaknya, karena dulu itu biasanya aku tuh kalau beres-beres apa tuh hari H sebelum, jadi kayak malamnya gitu kayak check-in, oh besok tuh harus ada apa gitu sih. Biasanya yang paling hoki itu kalau misalkan dia lagi nggak bawa baju olahraga, tapi hari itu emang kayak guru lagi sakit atau kayak lagi nggak masuk, jadi kayak nggak ada pelajaran olahraga itu hoki banget, karena kayak nggak dimarahin, terus kayak ya nggak perlu repot-repot kayak harus ini tuh ya, kayak harus pinjem orang ini itu ya gak sih. Ya ampun, bener-bener ya. Si rajin tuh iyalah si paling rajin ya gak sih. Iya, hoki kepake dalam setahun ya. Biasanya kayak gitu ya, hoki setahun udah habis deh. Ya ampun. Oke deh kalau gitu, aku sepertinya sudah mau udahan karena aku dipanggil terus sama mami aku di depan. Maaf ya guys kalau tadi ada suara kayak Eli dipanggil gitu. Iya, ada yang ketok pintu, iya sepertinya mau masuk pintu juga. Maaf ya guys, oh my god lagi rame rumahnya. Begitulah. Iya. Oke kalau gitu, sampai ketemu di video call ya nanti tanggal 25. Nanti kalau aku juga ada jadwal showroom atau aku lagi waktu senggang, terus aku lagi waktu senggang pasti aku showroom lagi. Oke? Aku akan bacain gift dari Kak Gutai Puput terakhir. Widih dapet diskon, makasih Kak. Terus selanjutnya aku akan ini dong, absen dong, dari yang 50. Ada Kak Hasa. Halo Kak Hasa, makasih Kak. Terus yang ke-49 ada Kak Muzaki _19. Terus yang ke-48 ada Kak Lupin. Yang ke-47 ada Kak Dharma 242. Yang ke-46 ada Kak Iqbalas. Yang ke-45 ada Kak Gradio. Yang ke-44 ada Kak Hil dalam kurung Shangguin. Ini bacanya apa benar? Benerin aku ya kalau salah. Terus kayak kalau 43 ada Kak Biter Boba. Yang ke-42 ada Kak Cahaya Kegelapan. Gimana jadi cahaya di gelap. Terus ke-41 ada Kak Audio dalam kurung prajurit. Aku nggak bisa dibuka. Kak Audio. Oke, 40 ada Kak Dindawai. Dindawai sayang banget. Wah, makasih Kak Dindawai. Sayang Kak Dinda juga. Wede. Ke-39 ada Kak Deza. Ke-38 ada Kak SC Blahblo. Kok jadi Blahbo ya Kak sekarang? 37 ada Kak Ilham Ram. Terus ke-36 ada Kak Brilin. Ke-35 ada Kak Kelvin SRW. Ke-34 ada Kak Bingo Ijo Podcast. 33 ada Kak Emma. 32 ada Kak Oya Bunri Hadita. Widih. Ke-31 ada Kak Witri Hai Cilin. Halo Kak Witri. Terus 30 ada Kak Panggil Aja Rija. Oke, ada Kak Rija yang ke-30. Ke-29 ada Kak Humble Watts. Widih, rendah hati orangnya gitu ya. Ke-28 ada Kak Sergi. Ke-27 ada Kak Raymond. Terus ke-26 ada Kak Rizky. Ke-25 ada Kak Maria Leni dari Malaysia. Makasih Kak. Ke-24 ada Kak Nimamin. Ke-23 ada Kak Bagas. Udah mandi. Oh, udah mandi. Ada saya mandi ya Kak. Wede, mantap. Ke-22 ada Kak Kukisan Krim.
21 ada Kak Ram, 20 ada Kak Abel, 19 ada Kak Genye di Golden Area. Wede. Ke-18 ada Kak Orange Juice for Christy, ke-17 ada Kak Cute deh. Ke-16 ada Kak Alsa Giape, ke-15 ada Kak B Arctic, terus ke-14 ada Kak John Sung Hye, see you di VC. 13 ada Kak Ernandi, kakak angkat Lia. Udah emang iya Kak. Nanti aku tanyain Lia ya. Udah, terus ke-12 ada Kak Marshall, ke-11 ada Kak Fitri PTLC, ke-10 ada Kak Isdi mukbang ayam tiren. Waduh, jangan ya Kak. Ke-9 ada Kak Abdul _geprek. Kok aku nggak bisa lihat fullnya. Oke, ada Kak Abdul yang ke-9. Ke-8 ada Kak Ando. Halo Kak Ando. Ke-7 ada Kak Ceru. Halo Kak Ceru. Terus ke-6 ada Kak Dak di Kak Ryan nih. Halo Kak. Terus ke-5 ada Kak Goodnight Pumpun. Ke-4 ada Kak Gogor Pandu. Ke-3 ada Kak Andriana. Halo Kak Andriana. Terus kedua ada Kak Aana Negra, ada Kak. Sama yang pertama Jinjui, ada Kak Shiva, si juragan disco ya. Makasih banyak Kak Shiva, makasih banyak buat semuanya juga untuk hari ini. Oke, aku akan screenshot dulu ya. Let's go. Gimana sih cara screenshotnya? Apa lupa? Ketiga. Lagi. Oke deh kalau gitu, thank you semuanya, dadah. Sayang semuanya, see you di t-shirt berikutnya. Oke, sama di video aku tanggal 25. Jangan lupa ketemu, nanti kita ngobrol banyak. Oke, bye bye. Dah.